Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang estimasi dari risiko. Nah, besar risiko investasi itu diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians, ya, yang menunjukkan bahwa seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Maka semakin besar penyebarannya, maka akan semakin besar juga varians atau standar deviasi dari investasi tersebut. Rumus varians dan deviasi standar. Variance return sama dengan sigma pangkat 2, ya ini kayak 0 tapi bukan 0 tuh ya, itu kayak O, bukan 0 atau bukan kayak O, tapi dia ada kayak tanda petik. Itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah sigma, jadi sebutnya ini adalah sigma di dalam bahasa Yunani. Sigma pangkat 2 sama dengan sigma dari RI dikurang dengan ER pangkat 2 PRI, ya. Standar deviasi sama dengan sigma atau sigma pangkat 2 dibagi dengan sigma kuadrat di dalamnya, kemudian dalam kurung sigma setengah kuadrat, ya, pangkat setengah, ya. Dalam hal ini sigma kuadrat adalah variance return, sigma adalah deviasi standar, ER sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI adalah return ke I yang mungkin akan terjadi, PRI adalah probabilitas kejadian return menurut ke I, ya. Jadi ini variance returnnya adalah sigma pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung RI dikurangi dengan ER pangkat 2 PRI kali PRI. Deviasi standarnya adalah sigma sama dengan sigma kuadrat pangkat setengah, ya. Jadi inilah penjabaran untuk rumus dari estimasi risiko. Tapi sebenarnya penjabaran rumus ini dari estimasi risiko ini sebenarnya sudah kita terapkan langsung, ya, di dalam yang namanya adalah ukuran dispersi data yang sudah kamu pelajari di statistika bisnis. Kalau di manajemen, yang di manajemen itu adalah statistika bisnis 1, ya. Jadi ada contoh soal. Berikut ini ada data return saham MNC, di mana ada data RI, kemudian ada data probabilitas atau PRI, ada 0,07, returnnya 0,07 dengan probabilitas 0,2, return 0,01 dengan probabilitas 0,2, return 0,08 probabilitasnya ada 0,3, return 0,1 adalah probabilitasnya 0,1, return 0,15 probabilitasnya 0,2. Penjumlahan dari probabilitas adalah 1. Kemudian yang di kolom ketiga itu adalah perhitungan antara return dikalikan dengan probability, ya. Jadi 0,07 dikali dengan 0,2 dapat 0,014. 0,01 dikali 0,2 itu 0,002. 0,08 dikali 0,3 yaitu 0,024. 0,1 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,01. 0,15 dikali 0,2 yaitu 0,03. Maka akan dapatlah hasil dari ER, yaitu adalah penjumlahan dari RI dikali dengan PRI, dapatlah 0,08. Untuk tabel sebelahnya itu adalah return dikurang RI dikurangi dengan ER, ya. Jadi 0,07 dikurangi 0,08 dan negatif 0,01, 0,01 dikurangi 0,08 dan negatif 0,07, 0,08 dikurangi dengan 0,08 hasilnya 0, 0,1 dikurangi dengan 0,08 hasilnya 0,02, 0,15 dikurangi dengan 0,08 hasilnya 0,07. Setelah itu kolom berikutnya itu adalah RI dikurang dengan ER itu dipangkatkan 2.
Jadi negatif 0,01 pangkat 2 adalah 0,0001 negatif 0,07 dipangkatkan jadi 0,0049, 0 dipangkatkan ya jadi hasilnya tetap 0 ya. 0,02 dipangkatkan 0,0004, kemudian 0,07 dipangkatkan 0,0049. Kemudian dari kolom RI dikurangi dengan ER pangkat 2 itu nanti dikali dengan PR. Jadi 0,001 dikali 0,2 itu ada 0,0002, kemudian 0,0049 dikali dengan 0,2 yaitu 0,00098, 0 dikali 0,3 hasilnya 0, 0,0004 dikalikan dengan 0,1 yaitu 0,0004 ya. Kemudian 0,0049 dikalikan dengan 0,2 yaitu 0,00098 ya. Jadi variansnya adalah 0,00202. Deviasi standar itu ada sigma sama dengan sigma pangkat 2 pangkat setengah. Jadi 0,00202 pangkat setengah hasilnya ada 0,0449, jadi sama dengan 4,49%. Dalam pengukuran risiko sekuritas kita juga perlu menghitung yang namanya risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Ukuran risiko relatif yang biasa dipakai adalah koefisien dari variasi. Koefisien variasi atau KF itu adalah standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. KF sama dengan 0,0449 dibagi dengan 0,08, hasilnya adalah 0,56125. Itulah koefisien variasi. Nah, ingat, ini hanya kebetulan penempatannya di dalam metode dalam perhubungannya dengan saham. Tapi cara pengerjaan ini itu menggunakan statistik dan sudah kamu pelajari. Jadi rumusnya tidak saya menjabarkan kembali karena ini rumusnya itu sama dengan yang sudah diajarin di statistika bisnis 1. Jadi saya tidak perlu ajarin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga semester ini mengajar tentang statistika keuangan di akuntansi. Jadi saya tahu pembahasan untuk statistika adalah juga membahas tentang yang namanya standar deviasi, varians, kemudian ada koefisien variasi juga ada ya. Jadi saya yakin statistika bisnis 1 kamu pasti kamu sudah diajari. Kalau kamu lupa, silakan lagi review pembelajaran tentang statistika bisnis 1 kamu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis risiko dari portofolio. Nah, di dalam manajemen portofolio dikenal dengan adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat dari penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Rumus untuk menghitung varians portofolio bisa dituliskan sebagai berikut, di mana sigma P sama dengan sigma I dibagi dengan N pangkat setengah ya. Contoh soal analisis risiko portofolio. Diketahui risiko setiap sekuritas adalah 0,2 jika kita memasukkan 100 lembar saham dalam portofolio tersebut, maka berapakah risiko dari portofolio? Maka kita akan masukkan rumus sigma P sama dengan sigma I dibagi dengan N pangkat setengah. Sigma P sama dengan sigma I adalah 0,2 ya, kemudian dibagi dengan 100 pangkat setengah. Maka sigma P itu sama dengan 0,02 ya. Maka kesimpulannya adalah risiko portofolio akan berkurang menjadi 0,2 yaitu menjadi 0,02 ya. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal dari analisis risiko dari portofolio. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa banyak jumlah sekuritas yang seharusnya dimasukkan ke dalam portofolio? Nah, dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka akan semakin besar manfaat dalam pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan mencapai
akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu, dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko dari portofolio. Jadi memang semakin banyak saham, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka kita akan memperoleh manfaat yang cukup besar juga sebagai bentuk dari pengurangan risiko. Tapi ada tapinya ya. Hanya pada saat batas tertentu saja ya. Jadi itu ada batasan ya. Jadi mau dia 1.100, mau dia 1.000, mau dia 100, mau dia 1.000, mau dia 100.000, mau dia 1 juta, itu ada batasannya ya. Jadi jikalau kita telah melampaui batasannya, maka tidak akan berefek apa-apa ya. Jadi dia memiliki batas sebagaimana sejauh mana jumlah saham yang dimasukkan ke dalam portofolio itu telah mengurangi dari manfaat dari pengurangan risiko portofolio tersebut. Nah, digambarkan dalam bentuk grafik ya. Ada grafik diversifikasi dan manfaatnya terhadap pengurangan dari risiko portofolio. Yang atas ini, yang vertikal ini itu adalah sebutnya adalah risiko portofolio. Kemudian yang bagian horizontal ini itu adalah sebutnya adalah jumlah saham dari portofolio ya. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini, kalau jumlah sahamnya itu sedikit, maka risiko portofolio juga akan tinggi. Namun semakin banyak jumlah saham di dalam portofolio, maka risikonya akan pelan-pelan menurun secara drastis, namun mulai konstan ya, mulai penurunannya sudah tidak terlalu berfluktuatif ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi akan terjadi penurunan secara signifikan jika penambahan jumlah saham dalam portofolio itu dalam jumlah banyak, tapi ketika sudah dalam jumlah yang besar ya, maka penurunannya itu sudah tidak berfluktuatif dan penurunannya sudah mulai jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang awal. Jadi dalam grafik diversifikasi ini dijelaskan bahwa memang ketika jumlah saham itu banyak, maka risiko portofolio juga akan menurun, tetapi hanya pada batas dasar tertentu saja. Jadi ada batasan di mana dia penurunannya itu akan signifikan. Jika melampaui batas itu, maka penurunan tetap ada, tapi tidak terlalu berfluktuatif, tidak terlalu benar-benar signifikan ya. Jadi dia akan mulai turun, itu akan turun pelan-pelan, kemudian lama-lama akan menjadi konstan ya. Inilah gambaran tentang grafik dari diversifikasi ini. Nah, berikut beberapa sumber kutipan yang saya peroleh ya. Ini dapat dari beberapa sumber, yaitu tentang membicarakan rekomendasi jumlah saham minimal di dalam sebuah portofolio. Menurut Stevenson, Jennings, dan Deloitte di Fundamental of Investment pada tahun 1988, jumlah saham minimal itu adalah dari 8 sampai 16 saham. Kemudian Gitman, John Joennick di dalam Fundamental of Investing pada tahun 1990, itu jumlah saham minimalnya adalah dari kisaran 8 sampai dengan 20 saham. Kemudian itu ada Francis, itu ada Investment Analysis and Management tahun 1991, itu adalah jumlah saham minimalnya 10 sampai 15. Kemudian ada Moses Cheney di Investment Analysis Selection and Management di tahun 1989, itu jumlah saham minimalnya ada 10 sampai dengan 15. Kemudian ada Heath, ada Block di dalam Fundamental of Investment Management di tahun 1989, itu adalah jumlah saham minimalnya itu adalah 10 sampai 20 saham. Kemudian ada the Rewards and Pitfalls of High Dividend Stock di Wall Street Journal pada tahun 1991, yaitu adalah jumlah saham minimalnya itu
rentangan antara 12 sampai dengan 18. Kemudian ada Bamford, Biscal, Eckhart, Jacobson di dalam Complete Guide to Managing for Your Money, ya, itu di tahun 1989 itu ada lebih besar daripada 11, ya. Kemudian ada Winger, Frasca di Investment Introduction to Analyze and Planning itu di tahun 1991, yaitu jumlah saham minimalnya di rentangan 15 sampai dengan 20. Kemudian ada di French Security and Portfolio Analyze di tahun 1989 itu jumlah saham minimal ada 20. Sharp Alexander di Investment itu tahun 1990 jumlah saham minimal adalah 20. Kemudian Berley and Myers di Principle of Corporate Finance itu di tahun 1991 yaitu jumlah saham minimal ada 20. Sumber dikutip dari Gerald M. Newbold and Percy and Poon tahun 1993, the minimum number of stock needed for diversification financial, ya. Jadi ini sumbernya memang dari kumpulan dikutip dari buku, ya. Inilah adalah rekomendasi jumlah saham minimal dalam portofolio. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi dari sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran dari return yang diharapkan. Nah, permasalahan dari diversifikasi ini adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Ada dua prinsip diversifikasi yang dilakukan. Yang pertama adalah diversifikasi random, kemudian ada diversifikasi Markowitz, ya. Nah, kita akan bahas dulu diversifikasi random atau diversifikasi random atau yang biasa disebut dengan diversifikasi secara naif. Ini terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Jadi investor itu akan memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa harus terlalu memikirkan atau mempertimbangkan dari karakteristik aset-aset yang bersangkutan, misalkan dari tingkat risikonya gimana dan tingkat return yang diharapkan, serta analis industrinya juga tidak terlalu di pertimbangannya. Yaitu inilah makanya disebut dengan diversifikasi secara naif, ya. Jadi hanya berdasarkan ego saja, ya. Dalam diversifikasi random tersebut, maka semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Namun dengan marginal penurunan risiko yang semakin berkurang karena tidak ada analyze di situ, ya, karena tidak mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat return yang diharapkan serta dengan industri analyze, ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi diversifikasi Markowitz agak berbeda dengan diversifikasi dari random. Diversifikasi Markowitz ini sangat mempertimbangkan berbagai informasi mengenai tentang karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam sebuah portofolio. Nah, diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio itu sangat menjadi selektif, ya, karena memang dipilih-pilih, ya, karakteristik masing-masing dari setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio, karena dia juga mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan, ya. Jadi agak selektif terutama dalam pemilihan aset-aset, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal, ya. Informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat return dan risiko dari mean variance masing-masing setiap aset. Sehingga metode diversifikasi Markowitz sering disebut dengan mean variance model, ya.
Nah, filosofis dari diversifikasi Markowitz yaitu adalah janganlah menaruh semua telur di dalam satu keranjang, ya. Kenapa ada filosofi seperti ini? Ya, jadi misalkan nih dalam sebuah keranjang kita membawa 20 telur. Ternyata kita sempat bersenggolan dengan orang lain. Jadi tangan kita sempat terlepas dari memegang keranjang yang berisikan dengan 20 telur ini. Ketika keranjang ini jatuh ke bawah, ya, jatuh ke tanah, ya, maka 20 telur itu kan pecah, ya. Kalau pecah itu ibarat juga dengan ketika kita sedang menggendong untuk investasi, menggandeng investasi, tiba-tiba ada risiko datang memukul, sehingga investasi kita jatuh dan hancur berantakan dan menimbulkan kerugian. Inilah filosofis dari diversifikasi Markowitz, ya, sehingga kita diminta, kita punya 20 telur. Telur ini jangan ditempatkan di satu tempat yang sama, ya. Tempatlah di tempat yang berbeda-beda gitu. Ya. Supaya ketika terjadi risiko datang untuk memukul, investasi yang telah kita gandeng jatuh, itu tidak akan langsung hancur, kita tidak akan langsung hancur begitu saja gitu. Karena ketika kita hanya punya 20 telur dan 20 telur itu pecah semua, nah itu kita bisa bangkrut tuh, ya. Itu bisa bangkrut karena kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ya. Karena telur kita sudah habis. Begitu juga dengan investasi. Kalau ditempatkan di satu tempat yang sama, ternyata di tempat itu mengalami kerugian yang drastis, maka kita akan mengalami kerugian juga yang cukup besar dan bahkan bisa kehilangan segalanya, ya. Jadi kontribusi penting dari ajaran Markowitz ini itu adalah bahwa risiko portofolio itu tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko dari aset-aset yang ada di dalam portofolio, namun harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio yang diistilahkan dengan nama covariance. Input data yang diperlukan dalam proses diversifikasi Markowitz adalah struktur dari variance dan covariance dari sekuritas yang disusun ke dalam suatu matriks variance covariance. Nah, covariance ini adalah sebuah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas itu dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Sedangkan yang satunya lagi adalah koefisien korelasi, itu yang mengukur derajat asosiasi hubungan, ya, hubungan dari dua variabel yang menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan secara relatif atau relative co-movement antara dua variabel. Jadi koefisien korelasi, jadi korelasi juga digunakan untuk menghitung apakah sejauh mana kekuatan tingkat hubungan dari pergerakan secara bersama-sama ini yang diukur secara relatif antara dua variabel, ya. Nah, di dalam koefisien korelasi, dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan yang lainnya. Jika J sama dengan positif 1, maka korelasi positif sempurna. Jika J sama dengan negatif 1, maka korelasi negatif sempurna. Jika J sama dengan 0, maka tidak ada korelasi, ya. Jadi korelasi itu kalau kita melihat dari hubungannya secara statistik itu adalah ada plus 1, minus 1 dan 0, ya. Jadi kalau kita kalau kita bayangkan dalam bentangan sebuah garis, ya, ada negatif 1 di sebelah kiri, kemudian ada 0 di bagian tengah dan ada positif 1 di sebelah kanan, ya.
Kalau dia arahnya ke kiri berarti korelasi negatif sempurna. Kalau dia di tengah berarti tidak ada korelasi. Kalau dia sebelah kanan maka ada korelasi positif sempurna. Nah, konsep koefisien korelasi yang penting. Nah, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna atau positif 1 tidak akan memberikan manfaat dari pengurangan risiko. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Kemudian penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna atau negatif 1 akan menghilangkan risiko dari kedua sekuritas tersebut. Di dalam dunia nyata, ketika jenis korelasi ekstrem ini, kenapa disebut ekstrem? Karena hanya berfokus pada puncak, ya, berfokus pada puncak, yaitu ada plus 1, 0 dan negatif 1. Itu sangat jarang terjadi. Biasanya 0, sekian atau negatif 0, sekian gitu. Tidak pernah sampai di posisi pas 1, positif 1, tidak pernah di posisi 0, ya bukan tidak pernah sih, tapi jarang ya, jarang. Teralat ya, bukan tidak pernah tapi jarang. Jadi jarang sekali ada di positif 1, jarang sekali ada di 0, dan jarang sekali ada di negatif 1 untuk masalah koefisien korelasi. Oke, untuk pembahasan materi sampai di sini dulu di bagian koefisien korelasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang covariance, ya. Baik, jika ada yang kurang jelas seperti biasa nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih pada hari ini. Selamat malam.